Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan soliha. Apa kabar semuanya? Oke, Miss berharap semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Baik, pada video pembelajaran hari ini Miss Iin akan menjelaskan materi tentang IPS dan insya Allah juga ada sedikit materi SBDP di akhir nanti. Baik, silakan dipersiapkan buku tematik 6G-nya terlebih dahulu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, let's pray together. Praying rule, up hand and down head. Pray before studying. Let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Amin, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita agar mudah untuk memahami dan menerima materi yang akan dijelaskan hari ini. Baik, sudah dipersiapkan buku tematik 6G-nya? Good job. Nah, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, minggu ini kita akan mempelajari IPS untuk buku tematik 6G subtema 1, 2, dan 3 pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 untuk muatan IPS. Silahkan dipersiapkan bukunya. Baik, pada pertemuan kali ini Miss Iin akan menjelaskan tentang ASEAN dan menjelaskan peran serta Indonesia dalam kerjasama di segala bidang dengan negara-negara ASEAN. Sebelumnya, Miss akan menjelaskan dahulu apa itu ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Oke, organisasi ini adalah organisasi yang diwadahi kerjasama oleh 10 negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pada saat itu ada 5 negara pemprakarsa dibentuknya ASEAN, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Oke, seiring dengan berjalannya waktu, negara-negara ASEAN terus bertambah hingga saat ini ada 10 negara ya. Nah, benderanya ada nih, bisa kalian lihat pada layar ya. Oke, nah Indonesia setelah merdeka akhirnya membentuk kerjasama di bidang ada ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Oke, nah setelah ini Miss akan menjelaskan apa saja sih kerjasama yang dibentuk Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang-bidang tersebut, serta apa saja peran Indonesia dalam setiap bidang tersebut. Baik, disimak penjelasan Miss Iin berikut ini ya. Ya, untuk pertama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Indonesia melakukan kerjasama dalam hal pangan dan energi, juga dalam bidang industri dan perdagangan. Pertama, Miss jelaskan dulu di bidang pangan dan energi ya. Ini komoditas utama untuk semua negara karena kebutuhan pangan itu yang paling urgent. Oke, dalam bidang pangan dan energi, Indonesia melakukan kerjasama antara lain berupa pertukaran informasi dan pengalaman dalam penelitian pertanian dan penerapan varietas unggul. Oke, tujuannya untuk meningkatkan sistem kontrol pangan negara ASEAN sehingga produk-produk memenuhi standar dan dapat bersaing secara internasional. Ini untuk hal pangan ya. Oke, kemudian untuk industri dan perdagangan, dibentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Ini kawasan perdagangan bebas antar negara di ASEAN. Tujuannya apa sih dibangun atau dibentuknya AFTA ini? Yaitu untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN sehingga dapat meningkatkan pemberian modal dari luar negeri anggota ASEAN. Ya, dengan persaingan perdagangan bebas ini kemudian akan menunjukkan ke dunia luar seberapa kuatnya keadaan ekonomi suatu negara sehingga negara luar tersebut mau meminjamkan modalnya atau berinvestasi ya. Nah,
dalam bidang industri dan perdagangan, Indonesia berperan sebagai produsen, sebagai distributor juga, dan juga berperan sebagai konsumen. Oke, Miss jelaskan satu-satu ya. Indonesia berperan sebagai produsen dan distributor, yaitu dengan cara mengolah sumber daya alam dan mengekspornya ke negara-negara ASEAN. Oke, dalam hal ini Indonesia yaitu produsen, membuat hasilnya atau karyanya, dan kemudian diekspor, itu distributor, proses distribusi ya. Tujuannya apa sih ekspor ini? Satu, untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang butuh tersebut, dan yang kedua, meningkatkan devisa negara tujuan ekspor serta menjadi pendapatan bagi Indonesia sendiri. Oke. Nah, itu yang sebagai produsen dan sebagai distributor. Sekarang yang sebagai konsumen. Indonesia melakukan impor dari negara ASEAN lainnya. Ya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang belum bisa terpenuhi oleh produsen dalam negeri ya. Contoh yang diimpor dari luar, yang kedelai, kadang beras juga masih ya, ketika pangan kita masih berkurang, nah itu diimpor dari luar. Oke, sekarang peran serta Indonesia dalam hal industri dan perdagangan, antara lain ikut serta dalam penerapan tarif khusus barang impor, kemudian membentuk kawasan pertumbuhan di ASEAN dengan membentuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Oke, jadi kerjasama antara negara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Oke. Kemudian mendorong produsen ikut serta dalam pengembangan ekonomi Asia Tenggara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kualitas barang dan jasa. Oke, sehingga lebih layak jual untuk bersaing dengan negara-negara secara internasional. Selanjutnya di bidang politik, tujuan kerjasama Indonesia di bidang politik dengan negara-negara ASEAN adalah untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian Jovan atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality pada tanggal 27 November 1971 dan juga penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama Asia Tenggara di Bali pada tanggal 24 Februari tahun 1976. Dua hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang politik Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kemudian, apa sih peran Indonesia dalam bidang politik? Pertama, membentuk komunitas ASEAN. Kemudian, melakukan pertahanan militer dan non-militer. Pembentukan Badan HAM ASEAN, ini tujuannya untuk melindungi hak asasi warga negara ya. Kemudian membantu perdamaian pemerintah Filipina dan etnis Moro, dan memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri anggota ASEAN itu di Bali pada tanggal 15 November 2011. Nah, itu adalah kerjasama di bidang politik serta peran Indonesia ya. Bidang yang ketiga adalah bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan ini dibentuk Southeast Asian Ministers of Education Organization atau disingkat SEAMEO. Ya, ini dibentuk pada tanggal 30 November 1965. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, ya, kualitas pendidikan dan juga kualitas tenaga pengajar. Itu tujuan utamanya. Nah, peran Indonesia dalam bidang pendidikan adalah menetapkan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada perdamaian dunia, menghargai hak asasi dan juga prinsip demokrasi. Kemudian melakukan pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan membentuk kelompok peneliti dengan negara lain. Ya, itu dalam bidang pendidikan. Selanjutnya kita lanjutkan untuk bidang sosial dan budaya. Oke, untuk bidang sosial, beberapa perkembangan kerjasama di bidang sosial antara lain pengendalian penyebarluasan penyalahgunaan narkoba. Nah, narkoba ini sudah menjadi
kasus yang sudah meluas mendunia ya, setiap negara, jadi butuh penanganan khusus. Yang kedua, penanggulangan bencana alam. Oke, ketiga, kerjasama ketenagakerjaan. 4, pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. Kelima, pembangunan dan kesejahteraan sosial. Itu adalah poin-poin yang dibahas atau diusahakan dalam bidang sosial oleh negara-negara ASEAN untuk diraih ya. Nah, peran Indonesia apa saja? Membentuk AHA Center, itu adalah pusat bantuan kemanusiaan ASEAN, pusatnya di Jakarta. Kemudian sumbangan untuk korban bencana, membuat ASOD, usaha penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Oke. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, ini sepertinya di semua bidang ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini, dan pencapaian kesejahteraan dan pembangunan negara-negara di ASEAN. Selanjutnya untuk bidang budaya, dalam bidang kebudayaan dibentuk ASEAN COCI atau ASEAN Committee on Culture and Information, itu pada tahun 1978. Tujuannya mempromosikan kerjasama yang efektif di bidang kebudayaan, penerangan dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan di antara masyarakat ASEAN. Kegiatan-kegiatannya antara lain ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, dan pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Oke. Peran Indonesia adalah melakukan pertukaran budaya antar negara, mengadakan pameran budaya Indonesia, dan mengadakan festival untuk menarik wisatawan. Biasanya festival-festival atau kegiatan pameran budaya yang diselenggarakan berupa pameran lukisan, pameran seni pahat, seni lukis, dan seni patung ya. Nah, berbicara tentang patung, di sini akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara membuat patung. Nah, patung adalah karya 3 dimensi ya, salah satu bentuk karya seni yang banyak disukai oleh pecinta seni. Oke, patung bisa dibuat dengan bahan-bahan lunak, contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Teknik membuatnya pun beragam. Oke. Yang pertama bisa menggunakan teknik butsir. Apa itu? Ya, ini merupakan teknik membuat bentuk dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan dalam teknik membutsir disebut butsir atau sudip ya. Ada pada halaman 102 di buku tematik 6G kalian. Bisa dilihat contohnya di sana ya. Kemudian yang kedua, teknik pijat atau pinching. Nah, ini digunakan pada bahan tanah liat. Teknik pijitan dilakukan dengan cara memijat tanah liat secara langsung dengan menggunakan tangan, ya, membentuk bagian-bagian sampai akhirnya terbentuk sebuah tema yang kita inginkan. Yang ketiga adalah dengan menggunakan teknik pilin, ya, dengan cara membentuk tanah liat dengan metode memilin tanah sehingga terbentuk seperti tali. Caranya, ambil sebongkah tanah liat, lalu pilin dengan kedua tangan sampai membentuk seperti tali. Oke, ada gambarnya di buku kalian, silakan diperhatikan. Baiklah anak-anakku, demikian materi yang sudah Miss jelaskan, semoga bisa dipahami. Dan setelah ini akan ada tugas dari Miss, silakan dikerjakan dengan baik dan dikirimkan japri ke nomor Miss Iin. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Iin, dan mohon maaf jika ada penyampaian materi yang salah. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Kita bertemu kembali di video pembelajaran minggu depan. Namun sebelum Miss tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world. Amin. Baiklah anak-anakku, sekali lagi Miss ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video pembelajaran IPS selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.